Bahasa Indonesia, tapi kali ini kita membahas tentang teks eksposisi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang sudah tahu? Itu belum? Ada yang nggak masuk kali ini? Ada nggak? Ada semua ya? Hari ini Guru akan kasih kalian informasi tentang teks eksposisi. Eksposisi adalah sebuah jenis teks yang menyajikan informasi jelas dan objektif dengan mendalam, menggunakan fakta, data, dan argumen. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik, memperluas pengetahuan, dan sudut pandang pembaca terkait topik yang dibahas. Unsur-unsur teks eksposisi memiliki gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis. Selain itu, teks ini mengandung fakta yang sebenarnya, seperti informasi tentang waktu, tempat, dan peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Struktur tesis, bagian pembuka teks eksposisi berfungsi mengenalkan isu, masalah, dan pandangan penulis tentang topik. Tesis merupakan pernyataan pendapat yang menentukan tujuan penulisan. Rangkaian argumen, bagian kedua dari teks eksposisi adalah rangkaian argumen yang berisi pendapat, informasi, fakta, dan pernyataan ahli untuk mendukung tesis yang diperkenalkan sebelumnya. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yang memberikan simpulan dan saran terhadap isu yang telah dibahas sebelumnya. 3. Kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi menggunakan kata-kata untuk hubungan kronologis, waktu, perbandingan, dan pertentangan. 4. Titik kata kerja mental. Teks eksposisi sering menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan jiwa, seperti menyimpulkan, memperkirakan, dan mengasumsikan. Sekarang teman-teman bisa simak dari slide-nya. Ibu akan terangkan. Kita baca bersama-sama ya. Sudah muncul? Sudah muncul? Apa ini? Bacanya? Teks eksposisi. Di sini kita pelajari teks eksposisi, struktur dan pembacanya. Apa itu teks eksposisi? Kita baca. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan mengenalkan, menjelaskan atau menginformasikan sesuatu proses secara singkat dan logis, disertai rangkaian kata-kata atau argumen yang kuat untuk menyadarkan pembaca. Ya, jadi teks eksposisi itu namanya harus disertai apa ini? Fakta dan data. Kemudian harus bersifat memberikan informasi, ya, memberikan informasi. Kemudian disampaikan dengan bahasa yang baku dan formal. Terakhir, tidak ada maksud. gak
sebab akibat. Nah, biasanya pakai kata gini. Karena apa aja nih? Karena, sehingga, oleh karena itu, akibatnya. Nah, contoh. Ini contoh kalau di dalam teksnya langsung ya. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diprioritaskan. Nah, ada seperti itunya. Mari bahas masalah lain mungkin ya. Nah, yang kedua ada penambahan. Nah, penambahan ini isinya apa sih? Kita baca. Selain itu, tambahkan pula di samping itu bahkan. Nah, ini adalah tambahan kata-kata yang ada konjungsinya atau kata sebutannya kata Mas Silo? Kata penghubung. Contohnya apa? Selain itu, literasi digital juga penting dikuasai. Lanjut yang ketiga ada pertentangan. Nah, pertentangan suruh cari konjungsi gampang. Cari aja katanya ada kata apa ini? Namun, tetapi, meskipun, sebaliknya. Kita lihat di contohnya apa? Namun Tidak semua sekolah menerapkan hal tersebut. Ini masih sama bahasanya ya. Nah, yang terakhir konjungsinya berhubungan dengan simpulan. Contoh katanya apa? Dengan demikian. Jadi kesimpulannya, singkatnya. Contohnya dalam kalimat dengan demikian terbukti bahwa karakter menunjukkan masa depan. Bahwa karakter itu menunjukkan masa depan. Nah, secara teknisnya diantaranya tadi literasi, kompetensi, kurikulum, toleransi, empiris, globalisasi. Ini teknis. Ada unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi itu seperti itu. Nah, sekarang langkah menyusunnya teks eksposisi. Yang pertama langkahnya bagaimana Mas Harun dibaca? Tentukan topik dan sudut pandang. Ya, Mas. Jadi topik. Pilih topik yang relevan dan tetapkan posisi atau pendapat yang akan disampaikan kepada pembaca. Ya, yang kedua Mas Rifa. Kumpulkan fakta dan data. Cari data, statistik, dan bukti konkret dari sumber terpercaya untuk mendukung tesis. Terus yang terakhir Mbak Hana dibaca. Publikasikan atau Ya. juga kumpulkan Bagi karya. karya membaca atau kumpulkan, yaitu secara format yang ramai dan bagus. Ya, kemudian baru dipublikasikan atau dikumpulkan. Kalau sekarang bisa pakai sosmed ya, bisa pakai akunnya masing-masing ya. Coba sekarang kita baca contoh teks eksposisi berlabel. Mas, saya minta tolong baca yang tesis. Tesis, penggunaan media sosial yang berlebihan terbukti berdampak negatif bagi kesehatan mental remaja. Yang kedua argumen Mas Faki. Argumen berdasarkan riset UI 2022, remaja yang menghabiskan lebih dari 4 jam atau hari di media sosial memiliki risiko depresi 2 kali lebih tinggi. Selain itu, kecanduan media sosial mengurangi waktu belajar dan interaksi sosial bermakna. Lanjut terakhir latihan soal. Nah, Ibu bagi sesuai kelompoknya masing-masing ya, yang perempuan 3 dan oke. Silakan berdiskusi. Nah, tadi ini ringkasannya ya. Kita udah pelajari pengertian dan ciri-ciri, kemudian konjungsi kausalitas, penambahan dan simpulan, struktur tesis, nominal verba dan kata teknis. Ya, ini langkah menyusunnya teks posisi. Oke, sudah. Kelompok 1 dijawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Masih loh. Nomor 1, bagian manakah yang merupakan tesis dari teks di atas? Ya, bagaimana
bagaimana kira-kira? Kalimat pertama, Coba dibacakan kalimat pertamanya. penggunaan media sosial yang berlebihan. Terus, ya bener. Bener apa salah kira-kira? Yang pertama, yang tesis itu bagian pertama. Bener nggak teman-teman? Betul. Bener apa salah? Betul. Oke. Terus yang kedua, Yang kedua, konjungsi kausalitas yang terdapat dalam teks tersebut adalah oleh karena itu. oleh karena itu. Oke, bagus. Bener apa salah? Betul. Bener. Oke. Kita beri tepuk tangan buat Mas Irul. Mengerjakan hari ini, jadi nggak ada yang mau ditanggapan? Ada tanggapan? Ada yang kurang mungkin? Bener gak? Betul ya? Oke, kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama kita tadi bahas apa? Eksposisi. Apa arti teks eksposisi? Eksposisi adalah jenis peristiwa yang menguatkan, menjelaskan atau menginformasikan sesuatu kepada pembaca secara sistematis dan logis, disertai dengan fakta, data, atau argumen yang kuat. Argumen. Berada di mana Mbak Fatimah? Awal, kedua, atau ketiga? Ayo. Kedua, ya betul. Berarti strukturnya harus ada berapa? Apa saja? Tesis, argumen, penegasan ulang. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini luar biasa. Tugasnya juga semuanya bagus ya. Saya beri tugas dikerjakan di rumah untuk membuat contoh tesis, contoh teks eksposisi ya. Tugas mandiri di rumah ya, di rumahnya masing-masing. Dan juga dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dan teks eksposisinya sudah siap. Bisa? Siap dipahami ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Untuk pertemuan kali ini barangkali ada yang ditanyakan. Mas Selo, ada yang tanya? Mbak, gitu. Apa yang dimaksud literasi? Literasi, oh yang di teknis tadi ya. Literasi itu gampangnya nggak hanya sekedar bisa baca. Misalnya ini Budi sedang sekolah, sedang mondok di Darul Mustafa, misalnya gitu. Tidak hanya baca itu, tapi dia juga paham. Oh ternyata Budi itu nggak hanya sekolah, tapi dia juga mondok ya. Apa ya dia mondoknya ya? Dia juga memahami di situ mau mencari ilmunya. Ternyata ada sekolah dan juga mondok ya. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini.